Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten berikut ini saya mengajak kalian, mengajak siswa, mengajak para orang tua ketika membantu putra-putrinya dalam menyelesaikan soal, karena soal ini berkaitan dengan bagaimana kalian berliterasi, bagaimana kalian membaca, bagaimana kalian membedakan soal ini benar atau salah, atau mungkin ragu-ragu. Ada 10 contoh soal dan kalian nanti dapat membedakan satu soal dengan yang lain, mirip tapi tidak sama. Nomor 1, sapi merupakan sebuah objek yang dapat diamati dalam memahami konsep IPA. Sepintas soal ini dengan yang kedua, sapi merupakan objek yang dapat diamati dalam memahami konsep pengamatan IPA. Ketika siswa itu jeli dalam melihat kata-kata, yaitu di soal sebelah kiri itu ada sebuah, kemudian soal sebelah kanan tidak ada kata sebuah, ini berarti sekali, sebuah itu satu. Nah, pada sapi itu tidak satu objek, sapi itu banyak objek. Mulai dari kepala, kaki, kulit, cara makan, cara berkembang biak berbeda. Dan ketika sapi, pada soal kedua sapi merupakan objek, nah ini menunjukkan bahwa objek itu tidak hanya satu, pada satu benda. Artinya bahwa kalimat pada soal nomor 1 sebelah kiri dengan sebelah kanan ini berbeda. Jadi yang pertama itu salah, yang kedua benar. Jadi kesimpulannya sapi itu adalah objek, bukan sebuah objek. Nah, dapat kalian pelajari pada konten saya di kegiatan ilmiah. Berikutnya soal yang kedua, siswa dapat mengetahui besaran IPA pada buah rambutan. Diperlukan objek pengamatan berupa pohon rambutan. Siswa dapat mengetahui besaran IPA pada buah rambutan, diperlukan objek pengamatan berupa seikat buah rambutan. Nah, objek yang diperlukan dalam kegiatan ilmiah adalah rambutan. Nah, ketika kalian membaca di soal pertama di sini berupa pohon rambutan, pohon itu ada batang, ada daun, ada buahnya, ada rantingnya, ada bunganya, dan sebagainya. Ini banyak objek di sini. Padahal kita hanya mencari besaran rambutan. Apa sih besaran rambutan itu? Misalnya masanya, misalnya diameternya. Nah, maka pada pernyataan kiri dengan pernyataan kanan terjadi perbedaan. Lebih fokus pada pernyataan yang sebelah kanan, sehingga pernyataan di sebelah kiri itu salah, pernyataan di sebelah kanan benar. Jadi ini S itu salah, B itu betul. Dan ini juga bisa kalian pahami pada video di kegiatan ilmiah. Soal yang ketiga, mengayuh sepeda pada jarak 3 meter memerlukan waktu kira-kira 30 menit. Kira-kira ini sesuatu yang tidak pasti, berarti ragu-ragu. Nah, pernyataan yang sebelah kanan, mengayuh sepeda pada jarak 3 km membutuhkan waktu kurang lebih, bisa kurang, bisa lebih. Nah, soal ini dinyatakan benar. Lanjut soal yang keempat, tentang atau berkaitan dengan video satuan baku dan satuan tidak baku. Dua anak mengukur panjang tali pramuka menggunakan depa. Depa merupakan satuan tidak baku. Artinya hasil ukurnya nanti menjadi berbeda. Nah, pernyataan sebelah kiri, kedua anak tersebut akan menunjukkan panjang tali yang sama. Ini jelas salah karena hasilnya menjadi berbeda.
karena satuan yang digunakan adalah satuan tidak baku. Kemudian pernyataan yang kedua juga salah, jadi tidak ada perbedaan. Yang ke soal berikutnya, seorang ibu meletakkan telapak tangan di dahi anak yang sedang sakit, bukan kegiatan mengukur. Bukan kegiatan mengukur. Jadi kegiatan mengukur itu ada hasilnya, ada angkanya menggunakan alat ukur. Yang diukur apa? Jelas, yang diukur adalah besaran. Di sesuatu yang dapat diukur itu besaran menggunakan alat ukur. Jadi kegiatannya dinamakan kegiatan mengukur. Nah, ketika telapak tangan diletakkan di dahi untuk mengetahui tingkat panasnya seorang anak, maka di telapak tangan tidak muncul dengan tiba-tiba ada angkanya. Karena tidak ada angka, maka termasuk atau digolongkan dalam satuan tidak baku. Dan pada video saya membedakan satuan baku dan satuan tidak baku itu jelas dijelaskan di sana. Silahkan anak-anak misalnya lebih jelasnya membuka lagi video yang satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, bagaimana perbandingannya dengan pernyataan yang sebelah kanan? Seorang ibu meletakkan telapak tangan di dahi adik yang sedang sakit. Artinya ibu melakukan kegiatan mengukur. Salah kan? Jadi bedanya di sini ada kata bukan. Kalau bukan, betul. Tapi kalau itu kegiatan mengukur menjadi salah karena tidak ada hasil, tidak ada angka. Soal berikutnya, kecerahan lampu di rumah berbeda-beda disebabkan kuat arus. Kecerahan itu putih ya, warna putih yang terpancar pada lampu. Bukan terangnya, beda. Pancaran putih. Ini pada lampu yang warnanya putih itu jelas sekali. Nah, untuk membedakan itu kalian bisa membandingkan ketika lampu itu sudah beberapa minggu atau beberapa bulan, maka kecerahannya menjadi berbeda. Dan ini disebabkan bukan karena kuat arus yang masuk di situ, di lampu, tetapi disebabkan oleh intensitas cahaya. Di besaran dalam IPA itu saya sebutkan ada 7 besaran pokok. Nah, yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu untuk tingkat SMP itu biasanya hanya sampai 5. Intensitas cahaya itu nanti dipelajari di tingkat SMA. Jadi sekali lagi kecerahan itu bukan karena kuat arus walaupun dayanya tinggi, terus kecerahannya menjadi cerah, tidak seperti itu. Terang dengan cerah sekali lagi itu berbeda. Cerah dengan terang berbeda. Kalau terang itu nanti bisa karena kuat arusnya yang masuk. Kebetulan di sini dua pernyataan ini dinyatakan salah karena kecerahan dipengaruhi oleh kuat arus. Silakan dilihat di videonya di besaran dalam IPA, itu perbedaan antara intensitas cahaya, kecerahan dan kuat arus, itu banyaknya arus yang masuk pada lampu atau alat listrik ya. Kemudian soal berikutnya, ketika seseorang mengukur volume air sebaiknya menggunakan gelas ukur. Nah, kalau tujuannya untuk mengukur ya memang harus menggunakan gelas ukur. Pernyataan ini menjadi benar walaupun di satu rumah tidak ada alat ukur yang disebut dengan gelas ukur, ya mereka atau ibu kita atau mungkin kalian tidak bisa melakukan kegiatan mengukur karena pada gelas-gelas biasa misalnya ini sudah disamakan hasilnya, misalnya satu gelas itu 20 ml, tapi tidak bisa seperti itu. Tetap ketika seseorang dikatakan melakukan pengukuran, maka harus ada angka di situ. Kebetulan di sini dua pernyataan itu benar. Mengukur volume batu itu walaupun tidak berbentuk bangun yang pasti, misalnya seperti tabung, misalnya seperti bola, lingkaran dan sebagainya, bukan merupakan itu, tapi dia tetap bisa diukur volumenya dengan cara
menggunakan gelas ukur. Jadi awalnya gelas ukur itu diisi air misalnya 10 ml, kemudian batunya dimasukkan. Ketika batu itu masuk di dalam air, maka air itu akan naik. Nah, sebenarnya naiknya air itu adalah tempatnya air ditempati oleh batu. Jadi naiknya air itu adalah atau sama dengan volume batu. Makanya harus menggunakan gelas ukur ketika dinyatakan kegiatan itu adalah kegiatan mengukur. Dapat lebih jelasnya di video besaran satuan dan alat ukur. Di situ ada kalau besaran volume itu menggunakan alat ukur gelas ukur. Nah, lanjut kegiatan soal berikutnya, sekelompok ibu-ibu petugas kesehatan menimbang bayi di posyandu menggunakan sarung. Nah, sarung ini kan biasanya digantung. Artinya ibu itu sedang mengukur massa. Kalau massa tidak ada pengaruh gravitasi. Gravitasi bumi itu berasal dari pusat bumi. Nah, ketika ada alat ukur yang digantung, maka ada pengaruh gaya gravitasi, dan yang diukur bukan massa tetapi berat, sehingga pernyataan ini menjadi salah. Sama dengan yang sebelahnya. Berikutnya, dalam melakukan kegiatan ilmiah sebelum mengambil suatu kesimpulan dari suatu percobaan dilakukan uji coba. Langkah-langkah pada kegiatan ilmiah itu di video kegiatan ilmiah dan di video laporan sederhana objek IPA itu jelas disebutkan di situ, mulai dari membuat judul pada kegiatan ilmiah juga membuat judul itu pada proses mengamati itu bisa dicari judulnya. Kemudian melakukan uji coba pasti, karena ada mencoba. Mencoba itu asalnya dari pertanyaan atau dari prediksi. Dari prediksinya atau tujuan penelitiannya seperti apa. Di antara kerja kegiatan ilmiah dengan laporan sederhana kan memang harus sama ya, harus sama. Jadi uji coba ini dilakukan ketika ada prediksi atau ada pertanyaan. Ketika percobaan itu dilakukan karena ada tujuan. Nah, berikutnya, setelah dilakukan uji coba harus melewati analisis. Jadi, setelah uji coba, hasilnya seperti apa ditulis di dalam tabel. Kemudian setelah hasil ditulis, maka dilakukan analisis atau diskusi, bisa menggunakan grafik, bisa menggunakan perhitungan. Atau dari perhitungan atau grafik itu dapat dibuat sebuah kata-kata yang nanti dapat disimpulkan menjadi satu pernyataan saja, satu kalimat saja menjadi satu kesimpulan. Jadi ketika ini dinyatakan kesimpulan itu dari uji coba tidak bisa, tetapi kesimpulan itu berasal dari analisis hasil uji coba. Jadi tidak boleh meloncat, langsung dicoba, kemudian tanpa ada analisis, tanpa ada diskusi, tanpa ada perhitungan, itu menjadi salah. Kemudian pernyataan yang di sebelah kanan ini, dalam melakukan kerja ilmiah sebelum mengambil suatu kesimpulan dari percobaan dilakukan uji coba atau mencoba dari prediksi. Betul, melalui prediksi, tetapi setelah uji coba harus melewati analisis. Setelah analisis baru yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan itu berasal dari diskusi hasil analisis. Jadi pernyataan keduanya salah. Nah, berikutnya, sekelompok siswa melakukan kerja ilmiah yaitu menanam lombok. Tinggi awal tanaman lombok 22. Sebelum melakukan pengukuran di hari berikutnya, kelompok tersebut menulis pernyataan sebelum melakukan ini. Sebelum melakukan pengukuran, menulis pernyataan. Jadi pernyataan sebelum dilakukan percobaan itu namanya apa? Namanya adalah prediksi atau bisa jadi itu merupakan satu tujuan. Jadi bukan kesimpulan. Kalau kesimpulan itu terjadi di akhir kegiatan. Jadi pernyataan ini salah.
Kemudian pernyataan di sebelah kanannya kok benar gitu ya. Pengukuran dilakukan pada hari berikutnya. Hasil ukur dibuat grafik. Nah, ini ada proses di sana. Jadi hasil pengukuran dibuat grafik, didiskusikan. Kelompok tersebut menuliskan pernyataan bahwa selama 2 minggu tanaman tersebut semakin tinggi. Nah, karena sudah ada hasil diskusi dari uji coba berupa grafik, maka pernyataan itu disebut kesimpulan. Betul kan? Saya ulangi lagi di sini di soal terakhir ini. Ini di soal terakhir. Nah, ada pada laporan sederhana objek IPA atau pada kegiatan ilmiah, di situ ada proses ketika siswa melakukan uji coba. Jadi mulai dari ditentukan dulu masalahnya apa, kemudian dibuatlah suatu pernyataan atau berupa pertanyaan dulu, kemudian jawaban, yang jawaban itu merupakan prediksi atau tujuan dari penelitian itu diadakan, kemudian dilakukan uji coba. Setelah diuji coba, hasilnya ditulis, kemudian dilakukan diskusi dengan proses berupa analisis. Dari proses diskusi atau analisis itu dibuatlah satu pernyataan, satu kalimat yang berupa kesimpulan. Demikian bagaimana kalian membedakan atau membaca atau belajar berliterasi membandingkan pernyataan. Jadi ada kata-kata yang harus jeli kalian membacanya supaya kalian betul-betul memahami konsep IPA. Karena materi ini materi awal, materi penanaman konsep, khususnya bagi siswa yang dari SD kemudian beralih ke SMP. Ini satu hal yang mungkin dianggap satu hal yang baru, yang belum pernah dilakukan di SD. Mungkin pernah melakukan tetapi tidak ditulis sehingga tidak memahami konsep-konsepnya itu. Mudah-mudahan materi-materi berikutnya bisa mengalir karena sudah memahami proses di bab 1. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan komennya untuk konten ini apabila menurut kalian konten ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.